مرحبا أهلا النوادي. Imam Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Beliau adalah ruknun min arkan, tiang mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir mengatakan kana ra'san fil madhab. Beliau pemimpin di dalam mazhab Syafi'i. Coba lihat bagaimana adab beliau ketika ziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Beliau di mana? Di Damaskus. Imam Syafi'i rahimahullah dimakamkan di Mesir, di Kairo. Di situ kuburannya Imam Syafi'i. Beliau datang dari Damaskus ke Mesir ingin ziarah kepada Imam Syafi'i. Ketika sampai di tempat makbarahnya Imam Syafi'i, beliau tidak berani masuk, langsung menghadap ke makbarahnya Imam Syafi'i. Tapi beliau berikan salam dari luar, tidak berani masuk. Kalau yang lain ziarah masuk, ucapkan salam, mendoakan Imam Syafi'i. Tapi Imam Nawawi tidak berani masuk, di luar beliau. Akhirnya ada yang bertanya, wahai Imam, kenapa engkau tidak masuk? Kata Imam Nawawi, yang pertama, saya malu menghadap Imam Syafi'i karena level saya dengan beliau sangat jauh. Ini Imam Nawawi ya. Seandainya Imam Syafi'i hidup dan saya juga hidup di masa Imam Syafi'i, maka jarak saya dengan Imam Syafi'i akan seperti ini. Saya tidak pantas dekat dengan Imam Syafi'i. Pangkat saya di sini, Imam Syafi'i jauh di sana. Antum tahu Imam Nawawi itu menulis kitab sampai tangannya lumpuh. Berapa banyak kitab yang ditulis oleh beliau? Tangan lumpuh. Antum baca kitabnya agak kuat. Itu Al-Majmu' puluhan jilid, Riyadhus Shalihin puluhan jilid. Yang belum dicetak lebih banyak dari itu. Itu tulisan tangan, bukan zaman kita pakai copy paste. Tulisan tangan. Dan niatnya betul-betul untuk apa? Untuk menghidupkan agama Nabi Muhammad SAW. Tidak yang lain. Sampai lumpuh tangannya. Antum tahu tidak puasanya Imam Nawawi? Kana yasumu dahr kullah. Puasanya setiap hari. Palingan tidak puasa hari-hari yang dilarang puasa saja. 2 hari raya tidak boleh puasa. Kemudian ayyamu tasyrik tidak boleh puasa. Selebihnya beliau puasa setiap hari. Kemudian beliau itu tidak pernah makan makanan yang ada di tempat tinggalnya. Beliau tinggal di madrasah Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Itu sekolah hadis, sekolah pertama yang secara khusus membahas tentang hadis. Itu adalah Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Kalau sekarang kita mendengar ada sekolah-sekolah Islam yang memiliki nama Darul Hadis, itu mengambil dari nama sekolahnya Imam Nawawi. Puasa tiap hari, waktu belajar, pernah beliau katakan 2 tahun saya belajar, punggung saya tidak pernah saya letakkan di atas tanah. Makan yang beliau makan tidak pernah beliau makan makanan yang berasal dari Damaskus di tempat beliau tinggal, karena kebanyakan tanahnya tanah wakaf. Beliau takut ada makan makanan yang berasal dari tanah wakaf. Alasan kedua, pada waktu itu sistem perpajakan menurut beliau tidak sesuai dengan syariat Islam. Takut ada yang makan makanan yang syubhat. Jadi kalau makan, beliau pergi ke kampungnya di Nawa. Orang tuanya menyiapkan bekal dan makannya agak banyak.
kurma, air putih, cukup. Kana nahifa jidda. Para muhaddithun ketika menerangkan tentang Imam Nawawi, itu badannya sangat kurus. Wa fir riwayah masuk toilet hanya seminggu sekali. Karena makannya sedikit, banyak puasa. Bisa karena sebab puasa. Coba kita puasa, masuk toilet tidak? Di waktu siang itu. Karena tidak makan. Tidak masuk toilet. Nanti malam kita sudah makan, ya karena buang hajat, kencing, buang air besar, itu kan dari makanan. Nah beliau makannya kurma hanya beberapa butir saja. Ditanya kenapa makannya sedikit? Saya takut waktu saya lebih banyak ke toilet daripada ibadah kepada Allah. Saya takut waktu saya terbuang di dalam toilet lebih banyak daripada waktu ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan beliau habiskan, wakafkan umurnya seluruhnya untuk ilmu Islam, untuk ilmu agama Islam, untuk hadis Nabi Muhammad SAW, untuk ilmu hukum fikih. Wakafkan sampai meninggal, tidak sempat menikah. Tidak sempat menikah. Bahkan Syekh Abdul Fattah Abu Guddah menulis kitab tentang biografi para ulama-ulama yang mereka waktunya habis dengan ilmu hingga tidak sempat menikah. Itu jumlahnya sangat banyak disebutkan dalam kitabnya. Di antaranya Imam Nawawi, Az-Zamakhsyari, Abu Ja'far At-Tabrani, At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, wa Ibnu Taimiyah juga. Itu beberapa ulama yang tidak sempat menikah. Nama kitabnya Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Para ulama yang bujangan yang mendahulukan ilmu daripada menikah. Karena Imam Nawawi menganggap beliau tidak menikah punya alasan. Yang pertama, saya sudah wakafkan umur saya untuk ilmu. Saya takut ketika menikah waktu saya tidak ada dengan istri, akhirnya saya berdosa. Hak mereka saya tidak tunaikan, saya berdosa. Makanya saya memilih tidak menikah. Dan saya mampu menjaga diri saya ketika tidak menikah. Tidak ada pengaruh bagi diri saya. Tidak ada bisikan-bisikan jahat dalam diri saya. Maka caranya adalah apa? Saya puasa setiap hari. Karena Nabi katakan, wahai segenap para pemuda, man istata'a minkul ba'ah falyatajawwaz. Wahai segenap para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Jika tidak mampu, maka puasa. Nah, saya amalkan puasa setiap hari. Dan beliau itu tidurnya sedikit. Di malam hari beliau ibadah, beliau menulis kitab. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Imam Taqiyuddin As-Subki mendengar kabar bahwa Imam Nawawi ziarah ke Imam Syafi'i, mengejar Imam Nawawi tapi sudah meninggal dunia. Dikuburkan di Nawa, di Suriah. Ada satu tempat dekat dengan Damaskus, di situ beliau dikuburkan. Kemudian di tengah-tengah kuburannya tumbuh pohon. Menurut para ulama minal mutasawwifin, itu pohon itu tumbuh dari hatinya Imam Nawawi. Sebagai alamat bahwa beliau adalah seorang imam yang sudah mencapai level wali aqtab. Qutbun minal aqtab. Kutub dari wali-wali kutub yang ada di zamannya. Nah ini adab mereka kepada ilmu sangat luar biasa. Begitu juga Imam Malik, kita melihat Imam Malik punya adab terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau mau membacakan hadis harus mandi dulu. Habis mandi beliau wudu, sholat 2 rakaat, menggunakan pakaian yang paling mewah, menggunakan wangi-wangian, membakar gaharu, duduk dengan khusyuk. Baru setelah itu beliau membacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdullah bin Mubarak meriwayatkan pernah dalam satu pengajian Al-Imam Malik membacakan hadis, tiba-tiba wajah beliau berubah menjadi merah. Seakan-akan beliau sedang menahan rasa sakit. Tapi bacaan hadisnya terus beliau baca sampai selesai, baru beliau pingsan. Diperiksa oleh murid-muridnya,
ternyata didapati di punggungnya itu ada kalajengking, dan di punggungnya itu sudah ada bekas beberapa sengatan, ya, sampai bengkak. Diambil itu kalajengking, dibuang. Sadar Imam Malik, bangun, maka murid-muridnya mengatakan, wahai guru, kenapa tidak dari awal kau menghentikan itu pengajian untuk mengusir atau membuang kalajengking yang ada di punggungmu? Kata Imam Malik, saya tidak berani memotong ucapan Nabi Muhammad, makanya saya tuntaskan sampai selesai, sekalipun saya harus menahan rasa sakit sebagai bentuk adab saya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mau memotong sabdanya Nabi karena sebab adanya kalajengking yang menyengat punggung saya. Beliau tuntaskan dulu sampai selesai, baru beliau pingsan. Itu adab para ulama-ulama terdahulu terhadap agama Islam, syiar-syiar agama Islam, terutama ilmu-ilmu yang mereka yakini ilmu ini sumbernya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, dan ilmu ini memiliki cahaya. Ilmu ini adalah ilmu yang diridhoi oleh Allah. Ilmu ini adalah ilmu yang membuat seorang hamba dekat dengan Allah dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW.